salah satu untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mulai aktivitas pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siapkan dulu sesuatunya seperti buku, pulpen, dan apabila ada sampah silakan dipungut dulu. Adik-adik, sebelum kita belajar, Ibu absen dulu ya. Link absennya Ibu akan kirimkan grup WA. Ini silakan kalian akses, ini ada barcode-nya. Jadi linknya sudah Ibu kirimkan di grup WA kalian. Silakan diisi. Ini ada yang tidak hadir? Ada. Berapa orang? 2. Mengapa mereka? Sakit. Kita doakan semoga yang sakit cepat sembuh dan akan kembali lagi belajar dengan kita sama-sama minggu depan. Amin ya. Amin. Sudah mengisi daftar hadir? Sudah. Adik-adik, materi kita yang minggu kemarin itu tentang apa? Hakikat mencintai Allah. Hakikat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, masih ingat tidak materi itu? Masih. Adik-adik, materi kita hari ini itu masih ada kaitannya dengan materi kita minggu kemarin. Ini masih sambungan dari materi kita. Ini materi yang minggu kemarin itu hakikat mencintai Allah dan tawakal kepadanya. Nah, hari ini kita belajar tentang hakikat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum itu, sebelum kita masuk di materi, Ibu ada tujuan pembelajaran yang adik-adik harus capai pada pembelajaran ini. Yang pertama, adik-adik dapat menunjukkan sikap takut kepada Allah dengan benar. Yang kedua, adik-adik dapat menguraikan hakikat takut kepada Allah dengan tepat. Yang ketiga, adik-adik dapat mendefinisikan hakikat takut kepada Allah dengan benar. Dan yang terakhir, adik-adik dapat mempresentasikan hakikat takut kepada Allah dengan tepat, ya. Nah, adik-adik, kenapa kalian harus belajar hakikat takut kepada Allah? Kenapa kalian harus takut kepada Allah? Iya. Takut ya? Kenapa? Kenapa kalian takut kepada Allah? Karena Allah yang menciptakan, dia juga Takut dihukum karena Allah ya menciptakan kita. Kita diciptakan dan akan kembali kepada Allah. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti itu kan pasti ada pertanyaan yang akan tanyakan oleh malaikat penjaga kubur. Itu belum masuk di neraka, belum masuk di surga, di dalam kubur saja kita akan ditanyakan amal-amal apa yang kalian kerjakan selama hidup di dunia. Yang pasti takut kan? Iya. Sendiri di dalam kubur, terus gelap kan, tidak ada cahaya apapun yang menerangi di alam kubur. Tidak ada cahaya kan? Tidak ada. Orang meninggal itu membawa lampu atau membawa HP. Siapa yang meninggal membawa HP? Siapa yang meninggal membawa lampu? Kasih hidup sendiri itu lampu? Tidak. Jadi takut, rasa takut itu pasti ada kan? Ya. Nah, adik-adik di sini ada video singkat tentang, silakan disimak ya.
Subhanahu wa Ta'ala atau kaum kita masuk kata kauf secara etimologis berarti khawatir, takut atau tidak merasa aman, dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan bukti seorang hamba mengenalnya. Rasa takut tersebut akan semakin bertambah seiring bertambahnya pengetahuan hamba terhadap Rabbnya atau terhadap Tuhannya. Selanjutnya, adapun tanda-tanda takut kepada Allah yang pertama tampak dari ketaatannya kepada Allah, yang kedua dapat menjaga lisannya dari perkataan yang dusta, yang ketiga menghindari diri dan dengki, yang keempat menjauhi makanan yang haram. Selanjutnya, materi tentang hakikat berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang disebut dengan raja. Sebelum Yumo beranjak ke sini, ke hakikat berharap kepada Allah. Nah, dari tadi yang pengertian dari hakikat mencintai Allah, apakah ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas? Silakan ditanyakan. Kalau sudah jelas, Ibu akan lanjutkan ini video. Sudah jelas? Sudah. Ya. Kalau sudah jelas, Ibu lanjut ya. Berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang disebut dengan raja. Secara etimologis, raja berarti mengharap sesuatu atau tidak terputus asa. Menurut istilah, raja berarti berharap untuk memperoleh rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat raja ini harus disertai optimis, perasaan gembira, sikap percaya dan yakin akan kebaikan Allah. Lebih dari itu, sifat raja harus dibarengi dengan amal-amal soleh untuk dapat meraih kebahagiaan di akhirat. Seseorang yang berharap kepada Allah tanpa diikuti dengan amal, maka ia hanya berangan-angan belaka. Ketika seseorang memiliki sifat raja, maka ia akan bersemangat untuk menanggapi rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia memiliki sifat yang maha pengampun, maha pengasih, dan yang maha penyayang. Meskipun bergelimang dosa, rasa optimis mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap ada di dalam hatinya. Namun perlu diingat bahwa sifat raja ini harus bersanding dengan sifat tauf. Selanjutnya, adapun manfaat dari sifat raja ini, yang pertama, semangat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tenang dalam menghadapi kesulitan. Yang ketiga, merasa nikmat dalam beribadah kepada Allah. Dan yang keempat, menumbuhkan sifat optimis. Selanjutnya, materi tentang Hari ini, apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Tidak ada. Sudah jelas ya? Ya, adik-adik. Kalau sudah jelas materi ini, Ibu akan bagi kalian ke dalam dua kelompok. Itu Ibu mau bagi atau kalian yang mau bagi sendiri? Ibu bagi. Jadi ini yang jadi dua kelompok, Ibu bagi dalam dua kelompok. Kelompok satu di sini, Bu. Ini seorang sini. Ini biasanya disatukannya. Dikirimkan ke kedua kelompok. Jadi tinggal KPD-nya juga di videonya. Jadi silakan kalian ke kelompoknya. LKPD ya.
Dikasih waktu 2 menit. Ini ketua kelompoknya siapa? Bulan. Di sini Nadifa. Jadi sebentar, siapa yang mau bertanya, siapa yang menulis daftar pertanyaan, itu bukan hanya ketua kelompok ya. Kalau misalnya di sini mau bertanya, ini kan Nadifa yang memaparkan materi, siapa yang akan menjawab yang akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Begitu juga sebaliknya di sini juga ya. Selesai? Sudah. Oke. Kelompok 2 bagaimana? Sudah. Oke. Kita mulai dari kelompok 1 dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan materi tentang pengertian takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah adalah perasaan gentar yang muncul karena kesadaran terhadap keangguhan Allah Subhanahu wa taala. Kemurkaannya dan siksaannya yang pedih bagi orang-orang yang ingkar. Rasa takut ini juga timbul dari keinginan untuk selalu mendekat kepadanya dan menghindari segala sesuatu yang membuatnya murka. Dalil Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hanya kepadakulah kamu harus takut. Quran surah Al-Baqarah ayat 40. Mereka takut kepada Tuhan mereka yang berada di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkannya kepada mereka. Quran surah An-Nahl ayat 50. Dalil hadis, Rasulullah SAW bersabda, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Ciri-ciri orang yang takut kepada Allah: menjauhi kemaksiatan. Orang yang takut kepada Allah akan berusaha menghindari segala bentuk dosa dan perbuatan yang dilarang olehnya. Ketaatan yang konsisten. Mereka yang memiliki rasa takut kepada Allah akan konsisten dalam menjalankan ibadah, seperti sholat, puasa, dan membaca Al-Quran. Berusaha menjaga hati. Takut kepada Allah terlihat dari upaya seseorang menjaga hatinya dan penyakit hati, seperti iri dengki dan kesombongan. Berlaku adil dan jujur. Ketakutan kepada Allah membuat seseorang berlaku adil, jujur, dan amanah dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, itu materi dari kami. Yang kita buka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya silakan. Dua bagaimana? Ada pertanyaan? Ya, silakan. Yang mau bertanya silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Sebutkan dalil-dalil Al-Quran tentang takut kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Dalil Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hanya kepadakulah kamu harus takut. Surat Al-Baqarah ayat 40. Mereka takut kepada Tuhan mereka yang berada di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Nah, itulah jawaban dari kelompok 1. Bagaimana dengan kelompok 2? Itu dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 40. Sudah jelas? Ya, sudah jelas. Ada lagi pertanyaan? Tidak. Sudah jelas yang dipaparkan oleh kelompok 1? Ya. Oke. Itulah hasil pemaparan dari kelompok 1. Kita beri aplaus dulu. Nah, kita lanjut ke kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
manfaat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri kepada Allah, rasa takut ini menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan rahmat-Nya. Menjaga dari perbuatan dosa dengan takut kepada Allah, seseorang lebih berhati-hati dalam bertindak agar tidak melanggar syariat. Mendapatkan keamanan dan kebahagiaan di akhirat, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kebahagiaan bagi mereka yang takut kepadanya. Dalam Al-Qur'an disebutkan, dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka surga adalah tempat tinggalnya. Quran Surah An-Naziat ayat 40-41. Cara menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ilmu agama dengan memahami Al-Quran, hadis, dan kisah-kisah para nabi serta ulama. Seseorang akan menyadari kebesaran Allah Subhanahu wa taala, merenungi keagungan ciptaan Allah, melihat dan merenungkan alam semesta dapat menumbuhkan rasa takjub dan takut kepada Allah sebagai pencipta. Mengingat kematian dan akhirat, menyadari bahwa hidup di dunia adalah sementara akhirat kekal, dapat membangkitkan rasa takut kepada Allah. Bergaul dengan orang saleh, lingkungan yang baik, membantu seseorang untuk selalu mengingat Allah dan menguatkan keimanan. Takut kepada Allah adalah bagian dari iman dan bukti cinta kepadanya. Dengan rasa takut ini, seseorang akan lebih mudah menjalani kehidupan sesuai dengan perintahnya. Mari kita senantiasa menumbuhkan rasa takut kepada Allah dalam hati kita, sehingga menjadi hamba yang bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan untuk selalu mengingatnya. Amin. Baiklah, itu hasil pemaparan materi dari saya. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Nah, disilakan untuk kelompok 1 yang ingin bertanya. Disimak pertanyaan dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya, apa manfaat dari takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa manfaat dari takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya, mendekatkan diri kepada Allah. Rasa takut ini menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan rahmat-Nya. Ya, oleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Belajar ini yang pertama tadi Ibu sudah jelaskan, terus manfaatnya itu banyak ya adik-adik. Kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok. Kita lihat cara kalian memaparkan materi ini, materinya sudah bagus, sudah Ibu rasa sudah mendekati sempurna. Nah, adik-adik, ini silakan kalian kembali ke tempat semula. Kita sudah belajar tadi penayangan materi, kalian sudah presentasi hasil kerja kelompok. Nah, ada tidak yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ibu minta salah satu yang bisa menyimpulkan materi tentang hakikat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa menyimpulkan, silakan berdiri. Ya, silakan. Kesimpulan saya terhadap materi hakikat takut kepada Allah, yaitu takut kepada Allah adalah bagian dari iman dan bukti cinta kepadanya.
Dengan rasa takut ini, seseorang akan lebih mudah menjalani kehidupan sesuai dengan perintahnya. Mari kita senantiasa menumbuhkan rasa takut kepada Allah dalam hati kita sehingga menjadi hamba yang bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan untuk selalu mengingatnya. Amin. Amin. Nah, itu kesimpulan dari materi ini ya. Kesimpulan itu lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita ada rasa was-was di dalam diri kita. Kita akan kembali. Allah yang menciptakan kita. Kita lebih aplaus dulu. Nah, jadi Ibu ada bahan evaluasi yang harus kalian selesaikan hari ini. Itu materinya tentang hakikat takut kepada Allah. Linknya Ibu akan kirimkan di grup WA masing-masing atau bisa diakses langsung di barcode ini. Ibu kasih waktu 3 menit untuk kalian menyelesaikan bahan evaluasi ini. Sudah masuk linknya? Ya. Bu kasih waktu 2 menit ya. Ibu akan periksa materi yang tugas yang Ibu sudah kasih. Ini Bu lihat sudah selesai semua. Alhamdulillah kalian bisa menjawab dengan baik ya. Ini kalian Ibu rasa sudah paham dengan materi ini. Itu Ibu lihat sudah bagus semua. Jadi Ibu rasa kalian sudah paham ya dengan materi ini. Nah, adik-adik, untuk materi ini silakan kalian ulang di rumah atau bisa diakses lewat YouTube, lewat buku-buku pendidikan agama Islam, atau kalian bisa akses di internet supaya materi ini tidak kalian lupakan ya adik-adik. Nah, untuk pekan depan itu materi kita tentang menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Jadi itu materi yang akan kita pelajari untuk pekan depan ya. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Teman-teman, sebelum kita memulai mata pelajaran teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Mungkin kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, ada pertanyaan lagi? Tidak. Kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, Ibu akhiri pertemuan kita hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Bagaimana Ibu mau tanya bagaimana pembelajaran pada pagi hari ini, apakah menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Mungkin cuma itu dari Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.